bersama saya Sakita Meliana Sari. Saya Afrian dan Halo Mas Afrian, bagaimana kabarnya hari ini? kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Kak Sakita? Alhamdulillah ini sangat baik karena kita hari ini akan kedatangan atlet Unwahas yang terkenal. Wah keren. Dengar-dengar sih orangnya suka kekerasan ya. Kok bisa suka kekerasan? Ya kan sukanya keras kan? Ya itu suka beda diri, mereka itu cewek, cowok, ganteng, terus putih, tinggi, yang satunya juga cantik, putih. Keren. Mau lihat dong? Mau lihat? Sekarang nih. Ya. Oke, ayo kita main dulu sekarang juga ya. Ya. Mari kita undang Mbak Heni dan Mas Ridwan. Alhamdulillah baik. Halo Mbak Heni dan Mas Ridwan. Hai. Sobat teman-teman Unwahas belum tahu nih siapa kalian. Boleh dong perkenalan diri dari Mbak Heni dulu nih. Halo Sobat Unwahas, perkenalkan nama saya Tri Utami Nugraheni. Saya atlet gulat dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Dan saya Mas Ridwan. Halo Sobat Unwahas, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah atlet silat dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Oke, kita semua udah kenal ya sama Mbak Heni dan Mas Ridwan. Kalau Mbak Heni itu asal mana? Aku asalnya dari Wonosobo, asli Wonosobo, cuman sekarang domisilinya ada di Kendal. Aku tinggal di Kendal, tidak ngekos. Kalau Mas Ridwan ini? Kalau saya asalnya asli Semarang. Semarangnya di Gunung Pati, kebetulan dekat dengan Universitas Wahid Hasim Semarang. Gitu. Kok bisa tertarik menjadi sebelumnya ini Mbak Heni atlet apa ya? Aku atlet gulat. Oh, kok bisa tertarik itu gimana ceritanya? Atau ada cerita tersendiri atau bagaimana? Awalnya sih nggak tinggal di sini ya, tadinya tuh ada di Wonosobo. Aku sekolah di Wonosobo, habis itu ada event pra. Event pra itu waktu SMA kelas 3. Nah di situ ditawarin buat main pra, kelas 62 kg putri kalau nggak salah. Terus habis itu TC ada training center yang kita tuh collab, jadi tuh kayak latihan bareng-bareng gitu sama atlet Kendal. Di sana aku tinggal bareng, aku latihan bareng selama 3 bulan. Nah habis itu aku main di Porprov. Setelah main di Porprov, aku lulus sekolah di kelas 3. Aku wisuda, habis wisuda belum ada rencana setelah itu mau ngapain, atau mau kerja atau mau kuliah. Sebenarnya aku tuh nggak kepikiran buat kuliah, cuman kan pelatihku yang dari ini nyaranin mau nggak kuliah di Unwahas, ada beasiswa nih KIP gitu. Sayang kalau nggak diambil. Nah terus aku mikir kayak nanti kalau misalnya aku ambil terus bisa kerja apa enggak ya gitu. Soalnya kan aku lulusan dari pemasaran ya SMK gitu. Jadi kalau misalnya kuliah gitu masuk olahraga sebenarnya kayak kurang tertarik gitu. Terus setelah itu pelatih bilang coba dulu aja gitu. Akhirnya aku coba, ternyata rezekinya di sini, aku masuk ke sini gitu. Terus jadi atlet di sini. Wah, Pindah domisili. Ya, keren banget sih kalau kayak gitu. Itu mulainya dari umur berapa kalau bisa olahraga seperti itu? Dari kelas 2 SMP. Berarti umur berapa ya? 15 tahun? 16 tahun ya? 16. Itu ada di ekstrakurikuler atau bagaimana? Awalnya bukan ekstrakurikuler sih, cuman kayak ditawarin sama guru olahraga. Karena mungkin kan ini salah satu olahraga yang belum familiar ya, belum kayak terkenal kayak silat, voli. Awalnya aku terus voli, cuman karena di voli mungkin bakatnya kurang gitu ya. Terus jadinya kayak kamu mau nggak nih ada event sampai langsung provinsi itu kan kayak lumayan banget gitu ya. Langsung provinsi jadi kayak ikut, awal nggak tahu kayak gimana olahraga gulat. Terus guru bilang kayak cuma tarik-tarikan aja, terus basicnya kayak tarikan, dorongan, sampingan gitu. Terus oke, ikut event pertama itu di Malang,
dia kalau cewek 67 kilogram putri, terus ya awalnya dari situ sih. Wah, jadi seperti itu ya Sangat ceritanya. menarik sekali. Jadi aku pengen ikut gulat. Oh, emang bisa. Enggak bisa. Boleh nanti aku ya. Iya bisa. Beli-belinya aja. Lanjut. Ya boleh lanjut untuk Mas Rudin, bagaimana ceritanya? Awal mulanya Awal mulanya. Mama ikut tertarik dengan pencaksilat ya. Iya. Awal mulanya itu ketika dulu waktu waktu sekolah di MTS, karena dulu kan saya di pondok ya. Jadi setiap Sabtu sore itu ada ekstrakurikuler pencaksilat. Dan awal mula tertarik itu ketika ada senior dari pencaksilat. Ketika ada yang namanya itu kayak muhasabah. Jadi muhasabah itu di pondok dikumpulkan jadi satu. Jadi nanti ada kayak pengajian gitu. Jadi satu cowok cewek tapi bisa. Dan nanti setelah pengajian itu ada dari atlet-atlet pencaksilat senior ini yang berprestasi khususnya itu dipanggil. Jadi kayak berikan apresiasi dari dari saya. Dan awal mula tertarik pencaksilat dari situ, akhirnya di ekstrakurikuler mulai serius. Kemudian kelas 9 itu keseriusannya mulai dilirik dari pencaksilat ekstrakurikuler. Akhirnya kelas 9 itu baru ditarik di tim utamanya yang di pencaksilat, di campnya itu di Jatisari. Nah dari situ tertarik, akhirnya ikut seleksi, ikut TC, training camp, dan akhirnya bisa ikut kejuaraan Popda, Pramuda, dan lain-lain. Wah, keren ya. Tapi sebelum itu kok bisa tertarik dengan pencaksilat itu ada ceritanya nggak? Kalau apa karena pengen kayak bela diri atau gimana? Kalau itu sih dulu ya bela diri kan pasti, kalau apalagi cowok ya, apalagi cowok kan pasti bisa lah, pengen bisa, tetap harus bisa bela diri. Kemudian tertarik karena dulu senior tuh di sana humble gitu, kalau ngajar juga enak, dan di situ saya ada bakat, akhirnya bisa ikut di tim dan juga bisa ikut event. Berarti bukan karena dibully atau gimana? Bukan. Amanat ya itu, bukan. Oh, ikutan kamu Mas. Kalau kayak gitu. Jadi kayak itu dua-duanya ceritanya menarik sekali ya. Iya. Saya jadi pengen ikut Mas. Kalau itu mungkin salah dipikir lagi. Terus waktu pertama kali menekuni olahraga ini tuh apa yang membuat kalian yakin untuk melanjutkannya? Dari Mbak Dini dulu. Kalau dari aku salah satunya tuh karena ada beasiswa. Terus ditawarin beasiswa sama tempat tinggal juga. Pelatih bilang kan nanti ada beasiswa gitu, kalau nggak diambil tuh sayang gitu kan. Terus nanti bisa sambil latihan di sini. Ternyata udah ada tempat latihan juga di tempat itu. Terus gitu sih, cuma juga karena ketemu teman-teman baru juga ya, itu bikin seru juga. Gitu. Kalau Mas Ridwan gimana? Menekuni itu karena di SMA itu sempat ikut dan akhirnya kebetulan dapat juara 2, dan kemudian mulai tes terus, seminggu itu hampir full latihan seminggu, dan akhirnya ketika lulus habis lolos seleksi dari Pramuda, akhirnya di Popda. Nah dari situ Popda main, akhirnya menang, akhirnya dapat juara 1. Dari situ tertarik terus digembleng sama pelatih, ini kamu bisa. Akhirnya sampai sini, sampai hari ini di Universitas PTSI masih mengikuti pencaksilat. Sangat menarik. Pernah nggak sih kalian cedera gitu? Kalau cedera ya pasti ketika pertandingan pasti pernah alami, entah itu terkilir atau itu bengkak dan lain-lain. Saya rasa hampir semua atlet yang melibatkan kontak fisik ya, apalagi kan kita berdua gulat sama pencaksilat kan kontak fisik kan pasti. Nah
itu pasti setiap pertandingan saya rasa ketika habis bertanding pasti ada yang cedera. Itu menimbulkan rasa trauma nggak? Kalau trauma menurut saya sih enggak ya, cuman kalau rasa sakit pasti ada. Gitu. Sakit mana sama hatinya mas? Sakit hatinya. Dari cedera-cedera itu kalian merasakan trauma nggak sih untuk melanjutkan? Kalau trauma sih pasti ada ya, cuman kalau trauma itu bisa dilawan sih menurut aku. Waktu ke Jogja, kalau nggak salah kemarin ada ke Jogja junior, aku ikut kelas 60 meter putri, main ronde kalau nggak salah ronde kedua itu partai ke berapa ya, kalau nggak salah itu sampai kedua kalinya itu cedera palu kiri dan pertandingan langsung diberhentikan ya. Berarti itu terkilir atau plekse atau patah atau Bukan sih, itu tuh kayak dislok mungkin ya bisa dibilang. Posisinya tuh jatuh, jadi posisi aku berbalik miring. Kan mungkin ketinggian atau gimana aku ya. Yang aku rasain itu cuma sakit aja di sini. Pertandingan langsung diberhentiin, terus dibawa sama tim medis. Karena pelatihku waktu itu jadi wasit, terus pelatih langsung ke tempat medis. Habis itu aku nggak tahu kayaknya dibenerin gitu aja, terus disemprot pakai kulit spray kalau nggak salah gitu. Saya itu penyembuhannya hampir 1 bulan. Tapi untuk latihan itu bagus. Sama buat melawan rasa trauma. Nah itu kalau misalnya kita trauma tapi kita nggak melawan trauma itu, kalau misalnya sakit tapi kita nggak mau latihan atau nggak kayak latihan ringan-ringan aja, yang penting kita gerak itu malah bikin penyembuhannya cepet. Itu coba pulih ya. kalau patah tulang gitu pernah nggak sih atau retak gitu? Belum pernah, tapi temenku pernah patah hidung. Itu waktu lagi sparring partner sama aku, itu bikin trauma sih buat situ. Soalnya kayak di depan mata hidung patah, bener-bener patahnya tuh begini kayak Mencok kayak nggak kesana, darahnya langsung ngalir gitu. Jadi merasa ya berarti ya? Bikin trauma. Yang matahin siapa? Jadi itu hidung ketemu ini dari aku. Gak maksudnya tuh lagi tanding sama teman atau temen tanding sama gue? Enggak lagi tandingan latihan sih, Oh. lagi latihan bareng. Cuman karena waktu itu nggak tahu ya, karena kerja busuk gitu, jadi kepala aku jedot hidungnya dia. Mungkin anda tidak pribadi. Iya. Ada kamu jengkel kan itu aku. Enggak orang nggak ada sih. Kalau Mas Hendra sendiri pernah? Kalau aku sih pernah di tahun 2024 ketika event se-Jawa Tengah, waktu itu partai final ketemu atletnya dari Banyumas. Waktu itu partai final babak pertama itu udah sengit, poinnya jarak-jarak, tapi kebetulan poin masih pegang saya, poin menang, poin unggul. Kemudian babak kedua ada kesalahan fatal dari saya. Waktu saya nendang, waktu dibanting, jatuhan saya itu salah. Waktu jatuh posisi tangan saya bawa dulu, harusnya kan kalau pancasila dibanting dari atas ke bawah harusnya ini dulu, punggung dulu. Tapi karena saya salah jatuhan, tangan kiri dulu, akhirnya langsung patah. Gitu. Habis langsung patah, saya duduk dulu. Saya angkat tangan kiri saya terus gini, bilang sama Musel, Mas gak bisa patah, aku bilang gitu sampai sini kan waktu belum terasa. Akhirnya diberhentiin, pertandingan diberhentikan, tim medis datang. Terus aja karena itu pakai baju panjang kan ya, jadi kelihatannya bengkok ke sini. Ini bengkok patah, akhirnya pertandingan diberhentikan. Tapi poin masih unggul saya, poin masih unggul di aku. Tapi karena aku nggak bisa melanjutkan pertandingan kan, akhirnya diskualifikasi, tapi tetap dapat juara juga. Gitu. Tapi kalau trauma sih mungkin sampai sekarang ya, kalau ada pertandingan yang kayak harus jatuh gitu loh ke bawah, kayak ada trauma. Kalau tangan di sini masih ada trauma. Jadi langsung kepikiran waktu di pertandingan waktu itu trauma masih, cuman kalau tetap dilawan dengan
counter kayak lebih diperbaiki jatuhannya gitu. Namanya Boleh silakan. waktu jatuh terus patah yang dirasain itu apa sih? Yang dirasain itu di tulang yang patah ya, Ya. itu rasanya tuh panas gitu. Sini kan patah ini, nah di sini pas di tulangnya itu patah banget, panas banget. Otomatis kan di aliran darah ini kan ada yang nyumbat itu. Nah, yang nyumbat itu juga rasanya kayak panas, kram gitu rasanya. Berarti tangannya nggak bisa digerakin sama Nggak bisa digerakin. Waktu patah itu pun mau diangkat, Iya. tapi nggak bisa. Akhirnya tak pakai tangan yang satu buat ngangkat ini. Gitu. Tapi sampai keplek-keplek gitu kan. Waktu yang kalau keplek enggak sih. Cuman itu kan ada dua tulang itu di situ. Yang patah itu tulang tulang. Tulang patahnya itu sampai sini gini. Tapi nggak yang sampai berjarak gini nggak. Jadi patahnya cuma gini. itu langsung dibawa ke rumah sakit, Langsung dibawa ke rumah sakit. operasi atau Waktu itu kan hari Minggu. ya. Jadi karena hari Minggu dokternya kan kalau hari Minggu itu nggak ada dokter. Akhirnya saya harus nunggu 1 hari. Oh, Jadi itu nahan rasa sakit 1 hari. Hari Minggu ya itu ya. Ya hari Minggu. Saya itu mikir dalam hati. Ini rasa sakitnya lebih sakit daripada sakit hati. Anjay. Maaf ya. Jadi setelah di tengah perjalanan itu kan pasti punya tantangan tersendiri ya. Itu tantangan apa yang paling berat dihadapi waktu menjadi atlet, terutama saat ini harus membagi waktu dengan kuliah seperti itu. Bagaimana untuk Mbak Eni? Kalau aku sih mungkin bagi jadwal latihan sama ini ya kuliahnya. Kalau kuliah itu sekarang lagi banyak banget tugas, nah itu menurutku. Karena latihan aku tuh dari pagi, terus sore latihan. Kalau pagi itu dari jam 5:30 sampai jam 7. Kadang tuh yang bikin susah tuh kalau ada ini matkul pagi. Nah, jadi aku harus mulai latihan dari awal. Terus dari awal banget teman-teman belum pada bangun, aku harus bangun duluan. Terus ngejar ini apa kelas paginya itu sih yang paling aku takut. Oh jadi latihannya itu 2 kali pagi Iya, sama sore ya. pagi sama sore 2 sesi. Dan kalau pagi fisik, kalau sore itu teknik. Itu biasanya kalau latihan berapa jam? Berapa jam ya kalau dari pagi atau sore? Ya, Itu beda-beda. Beda-beda sih, kalau 2 jaman kalau nggak salah ya. Kalau pagi kan dari jam 6 sampai jam 7, jam 7:30 mungkin baru jam 4. Kalau sore itu mulai jam 4, habis maghrib harus selesai. Jadi 2 jam. Oh, seperti itu. Apa nggak capek kalau kayak gitu setiap hari? Ya capek sih, cuman itu kan udah jadi tuntutan ya. Jadi kita juga di kampus kan ditarget harus kawan mau baik kampus sama aja sekali kan sebenarnya itu. Karena mahasiswa COVID juga Lagi ada penyemangatnya sampai semangat ya. ya sih. Ya salah satunya mungkin itu ya. Untuk Mas Ridwan, Kalau bicara soal tantangan yang pasti konsisten latihan sama pasti latihan itu latihan tidak cuma yang penting latihan, tapi latihan yang penting. Jadi latihan konsisten, latihan terus menerus. Apalagi kan atlet dituntut latihan setiap hari ya pasti. Jadi tidak yang malas-malasan karena setiap prosesnya pasti ada hasil. Paling nama harus Wisro di setiap kesusahan kan pasti ada kemudahan. Jadi latihan keras nanti pasti akan ada hasil di akhir. kalau itu Mas kuliahnya gimana jam kuliah? Kalau jam kuliah kebetulan jam kuliahnya kan banyak kan pagi ya. Pagi dan latihan setelah itu kebanyakan sore sama malam. Kalau saya tuh sehari satu sesi latihan. Ada yang sore hari, ada yang malam hari. Jadi untuk memvaksin waktunya Pak buat bagi jam kuliah sama jam latihan, menurut saya buat saya sih masih bisa bagi waktunya. Karena kuliah kan pagi sama latihan kan sore bisa. Masih bisa bagi. Itu berapa jam? Oh iya gitu. Berapa jam? Maaf ya. Kalau untuk satu sesi latihan sih kebanyakan 2 jam.
kecuali kalau ada latihan fisik atau latihan yang lain. Latihan fisik kayak jogging, mungkin kadang jogging 1 jam, atau kalau nggak nge-gym, kan bisa target ya, pasti ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang lebih. Oh seperti itu. Tapi pernah nggak ngerasa kayak bosen setiap hari latihan terus kayak iri sama teman-teman yang lain buat nongkrong kayak gitu? Gimana Mas? Pernah nggak? Kalau iri sama teman-teman sih pasti ada. Awalnya kan kita masih muda ya, masih muda, lihat teman-teman nongkrong, ngopi, kan pasti iri. Tapi kan yang namanya atlet dituntut buat mencapai hasil yang lebih tinggi lagi. Pasti harus ada yang dikorbankan. Apalagi kan atlet harus mengorbankan waktunya kan buat latihan. Menurut saya 75% sih atlet mengorbankan waktunya buat latihan. Itu sih. Kalau ini ada. Jenuh, bosan itu pasti ada. Cuman karena di 1 minggu itu kita pasti ada libur kan. Kalau Mas itu ada libur nggak? Ada. Kalau aku hari Minggu liburnya. Jadi kalau lihat teman-teman nongkrong, teman-teman main gitu kan kayak jadi banget mereka nggak latihan, di sini harus latihan gitu kan. Ya, mungkin hari Minggu itu yang hari libur bisa dibuat kayak buat main, jalan-jalan. Karena aku juga mau pesisir ya ke pantai gitu. Karena main ke pantai, kalau nggak jajan apa yang kamu mau gitu aja sih paling itu yang gimana sih. Kalau nggak nonton drakor gitu. Oh seperti itu. Itu tapi kayaknya punya pacar. Pacar punya. Enggak pacar. Ya Mas Hadi orangnya. Kamu Yang sampai ya. Coba. Sebelum jalur kuning walaupun masih enggak, LDR jadi cek sama. Nah, pernah nggak itu kalau diajak temennya main terus nolak gitu? Ya tapi enggak. Sebenarnya bukan nolak sih, cuman karena jadwal yang padat ya, Nggak ada waktu waktu ya. Iya, ada waktu. Mungkin itu sih. Harus cari timing yang pas. kalau melihat ke belakang nih, kalian tuh pernah nggak ada momen dimana kalian merasa ingin berhenti jadi atlet atau ingin berhenti jadi atlet, terus gimana caranya kalian itu buat mulai latih? Itu kan masa-masa sulit ya, mungkin pas waktu kalian bosan atau gimana? Waktu kejuaraan harus Kalah, itu kan ingin mental turun ya. Nah itu gimana caranya? Sebenarnya yang jawab aku kan. Nah, ini isi dulu nih. Ya dulu nih, boleh nih. Nah, ya kan dong. Kalau merasa ingin berhenti ya, itu ada pasti sih kayak jenuh kayak. Aku mikir tuh kadang kayak, ngapain sih latihan sampai ini tuh apa sih yang dikejar, apa yang dikejar gitu. Padahal tuh kayak sebenarnya itu semua itu ada manfaatnya. Kayak misal aku bisa sampai di titik ini, ya karena ini loh ada kuliah yang harus dijalani. Dari latihan ini aku bisa kuliah gitu. Mungkin kalau rasa kayak berhenti itu pelatih juga selalu nyemangatin sih. Kayak, kamu tuh di sini tuh buat buat latihan, ada yang harus dikejar, ada target yang harus kamu dapat emas gitu. Kalau kamu udah dapat emas, ya apa yang kamu mau tuh bisa kok terwujud gitu. Ini gitu sih. Mas Jola apa sih ya? Mas jawab. Bukan salah. Oh bukan ya, salah ya. Rasa jeli bukan Iya, Mas Jeli. Itu udah konteks. Tapi lanjut. Kalau Mas Jola nih gimana nih? Kalau jenuh, bosan, kemudian yang lain-lain, itu ada ketika saya sempat itulah di event waktu di kejuaraan tertentu. Ya, yang final itu kan harus menepi selama hampir 1,5 tahun kan. Ya, ya 1,5 tahun lebih lah gitu. 1,5 tahun lebih. Nah, akhirnya disitu mikir waktu itu ya mau berhenti aja jadi atlet. Sampai akhirnya datang teman-teman yang dari universitas sini kan banyak teman-teman pencak silatnya. Akhirnya diajak lagi, ayo sini ikut
sini input. Habis kebetulan kan habis operasi copot peng. Nah, itu jarang latihan lagi. Akhirnya biasa aja sini input, akhirnya ikut lagi karena bakat mungkin masih ada ya. Cuman kalau fisik aduh udah megah-megah Mas. Akhirnya dari situ mulai ikut lagi seleksi latihan ditemuin lagi. Nah dari situ mulai ikut event lagi atas nama Universitas Radiasi gitu. Pengalaman yang kalian lalui itu ada satu yang berkesan banget gak sih atau kayak membanggakan gitu? Gimana menurut Mbak ini dulu? Kalau aku ada sih. Aku dari 2019 sampai 2026 ini baru dapat 1 medali emas. Dan itu tuh prosesnya tuh panjang banget. Yang bikin bangga tuh karena waktu aku dapat medali emas itu latihannya tuh benar-benar keras banget, benar-benar yang kayak di push banget. Target yang aku tuh sekelas sama satu anak Pemalang yang benar-benar kayak ketemu terus nih, tapi nggak pernah kita nggak pernah kalah. Kayak selalu ketemu di final kalah. Terus waktu itu mungkin karena dia latihannya udah mulai turun, terus aku ditarget di situ. Jadi kejuaraan junior terakhir aku 2005 kan itu umur terakhir ya kalau ke junior. Oh, iya. Nah, terus waktu itu poinnya di aku. Terus sebelum aku cedera, sebenarnya cedera waktu di event itu. Kejar-kejaran poin umur aku, terus perhitungan poin menang aku. Terus sebenarnya di situ kayak menang nggak ya gitu. Nah, udah dari emas di situ sih ya bangga banget di situ sih. First time dapat medali emas. Oh gitu. Itu baru pertama kali kejuaraan atau? Udah beberapa kali Beberapa kali. kejuaraan ya dari 2019 sampai 2026. Berarti yang dilawan itu kayak misalnya juara bertanding gitu ya? Ya, biasanya tuh dia juara 1, aku juara 2, dia juara 2, aku juara 3. Jadi di bawahnya terus gitu. Oh seperti itu. Jadi kayak suatu yang bangga banget, kayak aku bisa ngalahin dia gitu. Itu sih yang paling. bagus sih. Kalau untuk Mas Ridwan, Kalau aku yang paling dibanggakan ya waktu ikut event yang mewakili Universitas Radiasi. Waktu event di Magelang itu waktu itu, karena kan itu event nasional ya, meskipun open tapi nasional. Waktu itu ketemu sama atlet-atlet yang berkelas, ketemu atlet porprofnya Grobogan, kemudian atlet porprofnya Boyolali sama atlet porprofnya Magelang gitu. Meskipun saya finish di peringkat kedua, tapi ketika main itu selalu ada adrenalinnya gitu loh. Jadi kejar-kejaran poin terus gitu. Ya, teknik sama mental semuanya diuji di situ. Jadi prestasi yang membanggakan, apalagi kan atas nama universitas ya. Di menurut saya dia sangat membanggakan. oke seperti itu. Kenapa lehernya Mas Afri? Karena ini. Oh ini. Ya. Mau ada minumnya ya? Oh iya, kayaknya kita nunggu hujan aja. Hujan boleh kasihan nih. Kita namanya nih. Ya udah harus ya. Sariawan ini pulang-pulang dari sini. Pasti lagi Panas nyoba dalam. nih. Atlet nggak boleh minum es. Boleh nggak Mas? Boleh nggak Mas? Boleh nggak? Sekali Sekali nggak apa ya. Sekali. Ini Mohon ini maaf. iced tea-nya itu kok. Terbatas kok. Bukan yang Ini nggak ada bolanya kok. Saya iya. kita Ini saya pesannya yang itu. Oh, kan Less sugar. Iya. Oh, Ini dari daun teh asli. Yang kita perus sendiri, Oh. olah sendiri, Oh, yang iya. sendiri ya. iya. Ini spesial buatan kita. Oke, makasih. terima kasih. repot-repot aja ya. Terima kasih. Boleh Mas diminum dulu. Minum Mas. dulu. Mari diminum dulu. Minum. Katanya yang tadi haus. Saya juga minum. Diminum dulu, Ya, diminum. sama-sama. Hak rumah sendiri aja. Iya, sama saya rumah sendiri ya. Ini boleh dijual berarti? Katanya Boleh. Bawa pulang aja semua. Orangnya juga bawa. Bocor kok. Umur ya.
Jadi ini kan masnya kan nyari ya. Ya. Itu kedepannya ada kayak pencapaian yang ingin dicapai nggak untuk akhir-akhir ini? Untuk jadi Gitu. Kalau untuk akhir-akhir ini capaian kedepannya sih menurut saya yang pasti fokus di latihan dulu ya. Untuk target saya di POM musim depan. itu tahun berapa atau tahun bulan berapa? Mungkin 2027 kalau nggak 2028 Tahun depan? ya tahun depan. Yang penting saya konsisten latihan sih. Kan pasti kan kalau POM kan olahraga mahasiswa kan, pasti kan mahasiswa yang dari universitas ternama. Jadi untuk saya pertama dari Universitas Wahid Hasim tidak mau ketinggalan gitu loh, mau ngejar prestasi di POM-nya gitu sih. Untuk nggak ini? Kalau aku karena beberapa bulan ini lagi TC karena keseharian untuk persiapan Worprof di bulan Oktober, akhir Oktober kalau nggak salah, Worprof 2026. Targetnya atau keinginannya sih pengennya medali emas ya. Insya Allah semoga doain aja apapun yang terbaik buat nanti hasilnya. Yang penting tuh semangat latihannya harus tetap dijaga. Kalau kata Batik, hatinya gitu. Oh. Ya gitu sih paling. Terakhir nih, kalau boleh memberi pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke mahasiswa lain yang ada di UMS ini untuk menekuni olahraga itu sambil kuliah. Buat teman-teman yang mungkin sama kayak di saya atau masih sekarang, latihan sambil kuliah, semangat karena semua proses itu pasti ada hasilnya. Tetap jalanin, semoga hasilnya itu apa yang kalian harapin gitu. Tetap latihannya semangat, prestasi juga harus dikejar, tapi kuliah juga jangan ditinggal. Untuk pesan buat mahasiswa lain ya, pertama yang atlet tetap semangat dan jaga konsisten buat meraih hal-hal yang menaikkan value ya, terutama meraihkan prestasi bisa menunjang masa depan juga kan. Apalagi di rumah ada orang-orang yang harus dibanggakan, orang tua, teman, dan juga pelatih, klub dan lain-lain. Menurut saya itu sih. Sangat menginspirasi banget ya. Mungkin bagi satu mas akhir nanti gabung juga bisa. Boleh. Di silat biar Boleh lah, boleh juga. Kalau mau saran-sarannya ada. Ini juara mana? Apa sih namanya? Iya, lagi MT untuk juara satu kelurahan gitu. Alhamdulillah juara harapan 3. Tadi mau lanjut apa latihan apa gimana nanti sore? Nanti sore ada latihan. Mbak ini Ini sama yang hari ini ada latihan juga. Habis ini langsung bandingkan. oke, semuanya kalian semua. Ya. Terima kasih. Semangat semua tetap. Terima kasih. Kita berhati. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Nanti kalau misal kalian tidak jadi orang yang terkenal, jangan lupa kita. Iya pasti. Nanti udah kami ke rumah kalian. Mau ngapain ya? Mau dengan kita yang ke rumah kalian udah mau dengan. Kan ini kan Bukan dong. Pacar saya itu ada di Jakarta. oh enggak. Yang berapa itu? Iya, apa itu? Suami saya. Berhubung ini udah waktunya sholat zuhur, kita akhiri. Terima kasih sudah Terima kasih. berkenan di
kuliah dan latihan malah sampai sini cuma dikasih ekstrak. Ya Orang Allah. ini seru banget. Kita berdua memohon maaf ya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Ya. Boleh kita ke kamera sambil bilang boleh teman-teman gitu. Boleh. Satu action ya. Oke. Ini teman-teman FBOP